Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, selamat bertemu kembali. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan selamat, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, di balik musibah yang terjadi, itu ada hikmah. Hikmah itu pelajaran. Hikmah itu nasihat. Hikmah itu kalau dalam bahasa Jawa, wejangan. Wejangan, nasihat, pelajaran yang penuh makna. Yang sudah barang tentu, itu akan bermanfaat bagi kita. Pertanyaannya adalah, kalau dikatakan di balik musibah itu ada hikmah, bagi siapa? Kan gitu ya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau berpikir. Bagi orang-orang yang mau mengaitkan, memikirkan bahwa antara musibah dengan hikmah, dengan nasihat, itu ada keterikatan. Gitu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269, yang artinya Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberikan hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki akal sehat. Artinya orang-orang yang mau berpikir bahwa musibah-musibah yang terjadi itu ada makna, ada pelajaran, ada sesuatu yang harus dipikirkan oleh kita. Baik kita yang mengalami maupun yang tidak, itulah orang-orang yang sesungguhnya mendapatkan kebaikan. Kebaikan yang tak terhitung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, perlu kita ketahui bahwa ujian itu yang berupa musibah itu, bencana, baik berat maupun ringan, itu sesuatu yang pasti terjadi. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan itu diberikan kepada siapapun. Baik kepada orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Kepada orang yang taat beribadah maupun yang tidak taat beribadah. Pernah suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berat mendapatkan ujian, yang mendapatkan cobaan?" Rasulullah menjawab, "Para nabi." Sesudah itu orang-orang soleh. Sesudah itu orang-orang secara berurutan berdasarkan tingkat kesolehannya. Semakin soleh, semakin berat ujiannya. Semakin tipis kesolehannya, semakin ringan ujiannya. Setiap orang mukmin pasti mendapatkan ujian. Ujian, dan terus-menerus ujian itu akan ada pada seorang mukmin. Sampai kemudian dia berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tidak lagi memiliki dosa. Saudara, ujian itu ada yang menyenangkan, betul ya? Ada juga yang menyusahkan, memenderitakan. Dan ukurannya adalah dari dunia. Ya, sementara ini karena kita hidup di dunia, ya pikiran kita bahwa
Kalau itu menyenangkan, ya menyenangkan secara dunia. Kalau itu menyusahkan, juga menyusahkan secara dunia. Nah, apa yang tidak menyenangkan? Ujian apa yang tidak menyenangkan? Sakit. Ya kan? Kita sakit. Sakit itu apa menyenangkan? Ya jelas tidak. Kita tidak punya apa-apa. Ya, mesti kita gelisah. Ya, tidak menyenangkan itu. Atau mungkin dengan musibah yang terjadi, katakanlah harta benda kita rusak, rumah kita rusak, kendaraan kita rusak, dan sebagainya. Itu yang tidak menyenangkan. Nah, yang menyenangkan apa? Kita dapat jabatan. Ya kan? Kita dapat jabatan. Nah, anak-anak kita mendapatkan pekerjaan. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, kan kita lihat gitu. Dan lain sebagainya. Itu secara dunia. Jadi kelihatan. Dan setiap orang itu ada yang lulus, namun ada juga yang tidak lulus dalam menghadapi ujian itu. Artinya, ya sejauh mana mereka menyikapi, merespon ujian-ujian itu. Kalau mereka meresponnya dengan sabar, dengan bersyukur, dengan yakin bahwa ini adalah jalan Allah untuk mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat, ya dia akan termasuk orang-orang yang beruntung. Namun kalau kemudian dia justru ingkar, dia kemudian merasa Allah tidak adil dan sebagainya, malah kemudian menyalah-nyalahkan siapalah yang disalahkan, maka bisa jadi itu termasuk orang yang tidak berhasil, tidak lulus, dan yang ada adalah kerugian. Saudara, pernah suatu ketika seorang murid dari Imam Ahmad bin Hambal itu bertanya kepada Imam Ahmad, "Ya guru," gitu katanya, "kapan ini kita berhenti? Kapan kita ini tidak lagi mendapatkan ujian-ujian seperti ini? Kok sepertinya ujian itu tidak pernah berhenti. Terus saja ada ujian itu." Lalu jawab Imam Ahmad, "Kita tidak akan mendapatkan lagi ujian itu ketika kaki kita menapak di tanah sorga." Ketika kita berada di sorga, begitu kaki kita napak di sorga, maka berhentilah ujian itu. Artinya apa? Artinya bahwa di dunia ini ujian itu terus saja ada. Bahkan ketika kita sudah dikubur, itu pun juga akan mendapatkan ujian. Masih aja ada ujian. Kita akan mendapatkan pertanyaan. Kita akan mendapatkan kegelisahan kita nanti akan masuk surga atau di neraka. Begitu kita sampai di padang mahsyar untuk mendapatkan penghisapan, itu pun juga ada ujian. Saya pernah membaca itu, saya lupa, bahwa nanti di padang mahsyar itu matahari itu akan diturunkan, didekatkan ke kepala kita, itu jaraknya hanya 1 mil. Terus panasnya itu seberapa itu? Sekarang ini aja mungkin jutaan mil ya. Itu kita sudah merasakan panas yang luar biasa. Kalau siang hari, kalau terik. Apalagi nanti di sana. Sehingga yang namanya ujian derita itu terus saja terjadi sebelum kita menginjakkan kaki kita di sorga. Itu kata Imam Ahmad. Jadi kita akan berhenti mendapatkan ujian begitu tapak kaki kita itu sudah menapak di sorga. Oleh karena itu penting bagi kita
untuk memaklumi, untuk menyadari dalam hati kita bahwa setiap musibah itu ada hikmahnya. Jadi kita harus menerima dengan sungguh-sungguh dan memahamkan dalam diri kita bahwa musibah itu bermanfaat bagi kita. Satu apa? Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dan musibah apapun yang menimpa kamu, maka adalah karena perbuatan tangan kamu sendiri. Faya'fu an kasir. Dan Allah memaafkan banyak kesalahan-kesalahan. Artinya dosa-dosa yang ada dalam diri kita itu akan diampuni oleh Allah atas kemakluman kita bahwa musibah itu karena kesalahan kita. Itu yang pertama yang harus benar-benar kita pahami. Yang kedua apa? Musibah itu menyadarkan hamba, menyadarkan diri kita untuk bertobat. Dan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang mendapatkan kesedihan, orang yang lagi sedih, orang yang lagi menderita itu kan terus selalu berpikir bahwa ini kesalahan, lalu kita bertobat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Bahkan ada loh orang-orang kafir itu kalau lagi menderita, mendapatkan kesusahan, baru ingat kepada Allah, lalu dia untuk memperbaiki diri. Dan yang ketiga adalah harus kita pahami bahwa sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al husri yusra, inna ma'al husri yusra. Bahwa sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Ini yang harus kita pahami benar-benar. Mudah-mudahan kalau kita yakin bahwa musibah-musibah, ujian-ujian yang terjadi itu ada maksud Allah untuk mengingatkan kita. Entah itu kesalahan kita, entah itu untuk menghapus dosa-dosa kita, atau agar kita ingat lagi kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf bila salah karena memang dangkalnya pengetahuan saya. Bila benar itu dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.